sahabat aku tuh si ketua jurusan. Si sahabat aku ini secara fisik tuh kulitnya putih, terus rambutnya lurus panjang, badannya langsing. Perempuan dan Kak? Perempuan. Dan dia modelnya kalau nulis tuh gini. Gue ngeliat ke depan, ngeliat ke pintu. Itu si Bunga di depan. Udah mukanya panik, udah pucet gitu. Emang mau putih orangnya, terus kayak udah ayo cepetan gitu. Kayak dia juga berarti dia ngeliat lu sendirian Kak di kelas? Dia ngeliat gue sendirian dan ngeliat si Mas, ini siapa ya Mas yang ada di sebelah kita? Gue gak kenal, kenalin dulu. Kelihatan wujudnya kan? Kelihatan sih, tapi gue gak kenal. Kalau gue mau kenalan, kan yang lebih kenal lu karena lu yang bawa. Mau kenalan. Ini teman gua. Teman kecil gua. Namanya Citra. Kak Citra. Salam kenal, aku Arfa. Kepegang nggak? Kepegang Kak. Harus pegang. Seru juga. Nah, gitu lebih enak. Nyata nih. Nyata, ini manusia. Mbak Citra ini itu punya pengalaman mistis tuh, Pak. Makanya lu bawa kesini. Iya, jadi ketemu sama gua ngobrol. Wah, seru juga nih. Di cerita lorong, gue bilang kayak gitu. Makanya gue undang sini. Oke. Kak, emang pernah ceritain apaan ke Mas Gandang waktu kecil atau waktu sekarang ini? Kak Citra ini apa kesibukannya sekarang tuh apaan? Aku pengajar. Di dosen dia. Dosen. Kalau guru SD kayaknya terlalu modis ya? Iya, terlalu kecil juga. Iya benar. Yang itu pengajar di salah satu universitas ya di Depok. Dosennya. Oke. Terus pernah nyeritain apa ke Mas Gandang sampai dia itu pengen bawa Kak Citra ke sini? Iya, jadi aku cerita waktu itu ke Mas Gandang kalau dulu waktu aku kuliah tuh banyak cerita-cerita aneh yang waktu aku alami. Kak Citra masih jadi mahasiswa. Iya, mahasiswa banyak gangguan tuh dia. Banyak diganggu. Diganggunya tuh di kampus juga, di kos-kosan juga. Terus abis lulus, nggak lama lulus itu ada juga tuh gangguan. Gitu, sekitarnya dari 2010 sampai 2000 berapa ya? 15-an lah. Lama juga ya. Gangguannya tuh gangguan makhluk halus atau gangguan teror dari orang psycho? Itu kan gangguan juga ya termasuknya. Ini bentuknya apa nih Kak? Maksudnya bentuknya apakah cuma suara doang? Apa bentuk wujudnya kelihatan? Apa yang diusilin lah? Apa gimana waktu itu? Semuanya lagi Mas. Semuanya. Lengkap nih. Kira-kira enaknya dimulai dari cerita yang mana Kak? Dimulai dari cerita yang di kampus dulu kali ya, soalnya itu tuh terkenal banget mungkin kalau yang masih mahasiswa, terus di kampus yang di Depok itu, yang banyak hutannya itu. Itu pasti dari zaman dulu sampai sekarang kayak sering dengar gitu, cerita tentang ini, cerita tentang gadis berbaju merah lah, gadis penunggu gedung berapa lah. Urban legend sekitar mahasiswa itu. Betul, yang udah kejadian gitu, udah ketemu sama mahasiswa udah berpengalaman gitu. Nah, aku nggak percaya tuh awalnya, orang gua nggak ngalamin sendiri gitu. Nah, terus akhirnya waktu itu aku lupa sih, kayaknya tahun 2010-an lah gitu. Kami itu ada kelas pengganti. Ya, kalau kelas pengganti biasnya sore tuh, habis asar. Jadi udah selesai kuliah dulu baru ada kelas pengganti. Kuliah yang biasa. Dulu normal habis itu ganti. Baru pengganti gitu. Nah, itu sore kan, sekitar jam 4-an ke bawah gitu. Iya, mau maghrib lah ya. Betul, menuju maghrib betul. Terus selesai mata kuliahnya cuma sebentar, mungkin sejam kalau nggak salah waktu itu. Nah, habis itu selesai nih mata kuliah, dosen keluar. Nah, habis itu kita ada rapat buat acara gitu, rapat jurusan buat acara. Nah, habis itu udah kan ada ketua angkatan, ada ketua jurusan yang mimpin rapat lah pokoknya. Nah, sahabat aku tuh si ketua jurusan. Pokoknya aku deket lah sama dia. Si sahabat aku ini secara fisik tuh kulitnya putih, terus rambutnya lurus panjang,
badannya langsing perempuan, Kak? Perempuan. Oke. Dan dia tuh selalu pakai, bukan selalu ya, tapi kebanyakan keseringan gitu dia pakai rok pendek atau skort gitu kalau ke kampus. Jadi pada waktu itu cuma dia doang tuh yang punya ciri khas kayak gitu. Punya outfit kayak gitu. Iya, yang apa namanya outfit kesehariannya gitu. Nah, karena aku deket, aku selalu pulangnya tuh bareng sama dia karena kos-kosan kami tuh arahnya sama. Gitu. Nah, kosannya bareng? Satu kosan? Enggak sih, beda kosan. Cuma satu area lah gitu. Nah, terus rapat, selesai. Nah, si teman aku nih emang karena ketua jurusan ya, orangnya rajin nulis, pintar lah pokoknya. Cum laude dia. Lebih pintar dari Kak Citra lah ya? Jauh banget. Jauh banget. Nah, udah gitu, udah selesai, terus anak-anak udah pada keluar tuh, karena udah mau maghrib kan, udah agak gelap gitu, terus udah pada keluar. Nah, aku emang selalu seringan emang terakhir. Keluarnya karena si ketua angkatan ini selalu ada aja yang harus dicatat dulu. Oh ini besok nih rapat harus lapor Tulensinya kayak gitu, harus ini ke Kaprodi apa gitu-gitu harus lapor gitu. Nah udah biasa tuh. Abis itu karena aku sadarnya dia ada di samping kayak sebelahan gini. Dan dia modelnya kalau nulis tuh gini. Gini. Ketutupan rambut. Iya, ketutupan rambut. Nah, emang dia biasanya gini emang nulisnya. Gitu kan, tahu kan apa meja kursi yang lipat gitu di kampus. Yang gini ya, Kak, yang samping ke bawah. Iya. Tahu. Nah, kan dia megang gini, terus begini. Nah, aku kan di sebelah sininya masih nulis nih, teman gue sebut aja Bunga ya namanya. Si Bunga masih nulis nih gitu. Oh ya udah deh, gue santai dulu, apa waktu itu main HP dulu gitu kan. Terus keadaan kelas nih udah tinggal berdua, Kak. Udah sepi berarti. Udah tinggal berdua. Udah mau gelap pula itu. Iya, dan rapat si gedung udah selesai. Maghrib. Betul, dan si gedung itu bukan gedung yang biasa dipakai untuk kuliah yang kalau ada perkuliahan sampai malam, itu gedung itu nggak pernah dipakai. Karena emang kelas pengganti biasanya pakai kelas yang nggak jarang dipakai gitu ya, Kak? Betul, karena kan yang kosong kan gitu. Nah, apa namanya itu udah jam 6 tuh udah pasti ditutup si gedung itu. Nah, jadi ini anak kok nggak kelar-kelar dalam hati. Kok nggak kelar-kelar sih nih bocah gitu. Terus jadi gini aku kasih gambaran ya. Ruang kelasnya tuh di lantai 2. Nah, si kampus aku ini kan kampus bisa dibilang jadul lah ya, dari tahun 80 something. Itu tuh modelnya yang kayak tangganya tuh di tengah gitu. Jadi kelasnya begini. Koridor. Betul, ngelingkarin gitu. Nah, jadi aku tuh posisinya duduk persis di depan pintu keluar. Pintu keluar kelas itu. Terus aku bisa ngelihat yang ada di luar kan, berarti di luar kelas. Berarti pintu keluar ini. Dirimu di sini. Oh, di sini. Oh, temanmu di sini. Nah, teman aku di sebelahnya sini. Sebelahnya pas. Oh. Nah, udah kan kok ini misalnya gini ya. Ini si Bunga kenapa nggak kelar-kelar ya gitu kan dalam hati. Ini gue Bunga. Iya, Bunga pakai rambut tapi. Gini rambut kan gak gondrong. Iya benar. Nah, terus kok nggak kelar-kelar sih nih. Terus gue ngeliat ke depan, ngeliat ke pintu. Itu si Bunga di depan. Udah mukanya panik, udah pucet gitu. Emang mau putih orangnya, terus kayak yang udah ayo cepetan gitu. Kayak dia juga udah, apa namanya? Berarti dia ngeliat lu sendirian Kak di kelas? Dia ngeliat gue sendirian dan ngeliat si itu makanya dia tuh pengen cepet-cepet udah keluar gitu. Si Bunga itu udah di luar, ternyata kayak itu si Bunga. Terus dia kok panik gitu, terus ini siapa? Iya, buruan keluar kayak gitu. Dia mimiknya tuh kayak gitu. Karena itu di seberang gitu loh, kayak seberang. Rada jauh tapi jauh. Eye contact. Betul. Terus gue kayak waduh, nggak berani begini sih, tapi kayak ini siapa mama? Tapi lo harus ngambil gerakan gitu kan buat keluar dari kursi lo. Udah siap-siap tuh pasti. Terus gue akhirnya ngambil tas di samping gue nih, Mas. Ambil, lari gue. Langsung gandengan sama si buruan sama si Bunga, terus kayak kita udah sama-sama tahu gitu. Kita ngelihat hal yang sama itu. Itu tadi siapa gue juga nggak tahu. Udah kita takut sampai lari sekencang mungkin dah. Tapi gitu. Itu tetap nulis aja tuh.
Iya, untungnya dia nggak begini. Nggak gini, iya. Aduh, kalau begitu gimana ya, pingsan deh kayaknya. Mungkin bunga juga Kak. Yang lebih serem kalau itu bunga juga. Iya. Ih, takut banget. Kalau mukanya Terus sama. ini di bayangan gue ya. Film banget nih. Pas lo keluar lari. Citra, mau kemana? Nah, Itu siapa yang di depan? panik lo. Kayak gitu panik tuh pasti. Panik Jangan ke depan, itu bukan gua. Berarti sampai sekarang masih nulis dia tuh. kayaknya Sampai sekarang Iya, legenda nggak bilang kayak kelar-kelar. masih nulis di Iya. kelas itu ya. Si Kak Bunga itu Kayaknya ya. masih tuh, feeling gue sih masih. gue kadang-kadang jadi apa namanya itu jadi nostalgia. Untungnya dia nggak negor. Takut banget. Itu nggak gini, ayo pulang. Iya. Itu nggak kayak gitu. Untung udah lihat bunga yang beneran ya. Iya, kenapa Kak? Jadi pertanyaan nih buat gua, kenapa lo ketika temen lo lama ini, ya mungkin dia memang lo pengen ngehargain dia, oke, untuk nggak ngeganggu. Tapi mungkin di saat itu lo nggak kepikiran aja buat negor, ayo pulang cepetan kek. Apa sih kalau manggil cewek-cewek tuh? Beb. Nah gitu ya. Beb cepetan beb, pulang ayo beb gitu kan. Iya udah Kenapa malam lo nggak- nih gitu ya? gitu. nggak kepikiran aja ya? Nggak kepikiran aja, kayak emang dia biasanya kayak gitu, apa Udah lah, habitnya, biarin aja dulu lah, biarin aja makanya paling gitu ya mikirnya. iya paling kayak 10 menit gitu. Iya. Lah ini kok lama Dan juga. untungnya temennya balik lagi ngeliat. Oh iya, Dia nungguin. Coba emang. kalau misalkan itu temennya kagak balik dia nungguin di kelas itu, Takut banget. ya kan? Nah belum selesai tuh, udah nyampe bawah nih. Itu apa namanya, kita lari kan. Nah gedung itu tuh pintunya 2. Ada yang pintu sebelah sini, ada yang pintu pintu sebelah keluarnya sana, pintu maksudnya. keluarnya, pintu keluarnya, gedungnya. gedungnya. Kita panik tuh. Ternyata pintu yang biasa kita pakai buat masuk keluar itu udah dikunci dong. Terus Itu kayak udah pengen gimana nih gitu kan, udah mau nangis berdua gitu, udah berkaca-kaca. Terus akhirnya pas kita ngecek ternyata pintu yang sana baru ditutupnya baru separuh. Udah habis itu kita lari. Masih ada cahaya jadi langsung kayak itu pintu keluar Itu kita betul. gitu ya. Betul. serem loh, Serem banget. serem hitungannya Itu kayak serem gitu banget. tuh. Walaupun lu berdua ya dalam satu ruangan yang dimana lu udah ada rasa nih gua ketemu nggak ya, digangguin nggak nih ya, gitu. Iya, serem banget mas. Itu kan masalahnya di sore itu Kak Iya. Citra kan sesore sama si Kak Bunga ini kan. Betul. Tahu-tahu dia Kak Citra ini kayak lost time, terus nggak tahu kalau misalnya si Kak Bunga yang bener itu udah keluar sebenarnya. Bener. Iya. Itu bener-bener karena mungkin aku lagi beres-beres atau lagi lihat HP. Ternyata aku Mas nggak Bunga masih ngeliat. nulis nih, ayo tungguin Iya, deh. tungguin deh gitu. Itu pasti. Udah, Ternyata pas dilihat tuh si Bunga udah di luar sana Nggak, gitu. serem. Serem. Remang-remang ya kan, Iya, lampunya benar. Dan udah nggak ada gitu. mahasiswa Iya lain. iya. Ada mahasiswa. Karena itu jam tambahan itu udah Iya, ditutup, dosen-dosen udah udah dikunci. balik. Kan Iya. putih semua tuh kan, dindingnya putih apa, lampu remang. Lampu udah remang, udah banyak yang dimati. Ngeri juga sih. Itu males banget. Kalau dari dia mungkin gue lari tuh ke atas, ke bawah lagi. Enggak, maksudnya gue jangan diem gitu. Kalau diem kan disamperin mau kemana gitu kan, ngeri juga kan. Jangan, takut. Ya, terus Nggak Kak, mau. cerita setelah dari kelas sore itu nggak ada obrolan apa tuh Kak sama Kak Bunga Nah, itu? sama Kak Bunga karena kami ngerasanya, aduh, kita masih bakal kuliah di situ sampai beberapa tahun ke depan kan. Ya udah, you keep it ourselves aja gitu. Jangan kasih tahu ke Jangan kasih tahu ke Jangan yang anak-anak. lain, Terus iya. kayak betul. Dan terus cuma ini aja, lo ngeliat apa yang gue lihat kan, si Bunga bilang gitu ke aku. Lo ngeliat apa yang gue lihat kan? Iya, gue ngeliat elu kayak elu itu. Dia bilang, terus dia mikir, iya lagi mirip gue ya gitu. Ya makanya Si orang yang sebelah lu mirip lu Kak? mirip si Bunga. mirip si Bunga. Ngirim sama temennya. Iya, Iya, gitu. oke. Nah dia awalnya si Bunga ini, lo ngapain sih lama banget gitu. Dia tuh Iya, bete, marah. marah. Dia lo ngapain lama Jadi banget selalu di situ. tunggu-tungguan. Betul, Iya. karena kan selalu pulang bareng gitu. Terus, ya gue pikir lo masih nulis gitu. Terus dia bilang, gue udah ngeliat itu dari awal, kenapa lo nggak? Iya kan lihat aja roknya dia sama rok lu gitu. Padahal ternyata di hari itu dia pakai bajunya tuh beda. Memang Beda sama pakai yang ada di skor. sebelah lo. Memang pakai skor, tapi atasannya tuh beda gitu. Belum update. Yang di sebelah lu Iya. berarti belum update software. Tapi bajunya yang kayak gitu tuh dia punya, dan stylenya Ya, oke. dia hari-hari gitu. Itu baju yang berapa hari yang lalu. Berapa hari yang lalu Gimana? baru update software sampai situ. Iya. Itu takut banget. Masih nulis sampai Canda. sekarang nih. Canda software. Iya.
gitu. Terus kejadian janggal-janggal kayak gini lagi Kak. Ini kan namanya kalau yang 3 orang sama gini gue nyebutnya doppelganger atau kayak jin korin gitu ya. Ada kejadian kayak gitu lagi Kak? Sama si Kak Bunga ini atau sama yang lain gitu, sama teman-teman gitu, ada yang kayak gitu juga. Kalau teman-teman, gue awalnya itu selalu denger kan, orang bilang gini, orang bilang gitu. Ih, gila itu ada penunggu gedung ini loh, penunggu gedung itu loh, yang di sana cewek loh, yang di sana apa loh gitu. Cuma gue nggak ngalamin sendiri, jadi gue kayak oh ya udah bodo amat gitu. Terus ternyata ngalamin sendiri dan itu jadinya gue nggak jumawa waktu itu, jadi oh ya udahlah. Akhirnya sedikit percaya kalau ada dikit ya. Betul. Nah. Kalau kejadian selain Kak Bunga ini, kejadian janggal yang pernah lo alami sama masa itu? Mungkin di masa yang masih kuliah itu kuliah ya. Itu, jadi gue tuh rumah gue kan di Bogor dulu, rumah orang tua gue di Bogor. Gue sekolah kuliahnya di Depok, jadi gue harus ngekos tuh karena kami tugasnya banyak dah pokoknya. Udah habis itu ngontrak lah kami itu, tapi udah di akhir-akhir kuliah lah, semester 5, semester 6. Terus kami ngontrak di sebuah rumah kecil, rumahnya cuma ada 1 kamar. Karena gue terbiasa orang Bogor kan adem gitu ya, senangnya yang adem. Jadi ya udah deh kami ngontrak bertiga, yang 2 temen gue ini di kamar, jadi nempatin kamar. Nah gue di luar, jadi kamar gue tuh ruang tamu deh, nggak apa-apa, nggak punya privacy, nggak apa-apa gitu, yang penting adem. Udah, gambarannya gini, kontrakan itu tuh rumahnya kecil, masuk pintu itu ruangan gue deh tuh. Langsung. Nah kamar sebelah kiri, kamarnya si teman gue berdua ini. Nah masuk ke dalam dikit tuh ada lorong. Lorong begini. Ya? Betul, ada yang sana dapur, yang sini kamar mandi, gitu, kebayang ya. Nah, kasur gue di sini, ini pintu, ini jendela kan. Nah, kasur gue di ruang tamu itulah, pokoknya pas masuk itu, gitu. Nah, itu teman-teman gue nih, yang mereka selalu di dalam kamar tidurnya, itu sering cerita. Gue ini nih digangguin nih, gue kayak dicekek nih. Di rumah itu? Iya. Terus kayak apa namanya, pokoknya mereka cerita lah. Iya lu juga iya, terus kalau pokoknya sering cerita kayak gue ketindihan nih, gue dada gue kayak ditonjok nih, kayak gitu. Terus gue bukan nggak percaya karena gue nggak ngalamin sendiri kan. Terus ngapain sih cerita kayak gitu? Lu bikin gue takut aja, orang gue yang di luar aja, maksudnya ngadepin jendela kan itu kayak gue nggak pernah kalau misalnya ada apa-apa itu ada yang ngegangguin gue kali di pintu karena samping gue langsung pintu keluar kan gitu. Paling terbuka ibaratnya kayak karena nggak di dalam satu ruangan yang kecil kayak kamar ketutup gitu kan. Nggak ada pintunya gitu kan. Terus gue bilang mudah-mudahan enggak lah, mudah-mudahan lu pada kecapean aja kali gitu. Nah udah. Oh ini BTW bukan Kak Bunga ya yang ini, karena gue beda teman. Beda teman tapi satu fakultas lah teman ini. Nah udah gitu di lorong itu tuh, yang lorong di belakang itu kami naruh barang-barang kayak apa namanya, ya barang-barang kita lah di situ, kayak semacam gudang jadinya, mini kitchen gitu segala macam. Nah lampunya itu, kuning ya di lorong itu? Ih takut, kok dia tahu sih? Tuh kan Mas Ganang tuh tebakan-tebakannya suka kuning. Dapur. Kalau benar di mistis-mistisin, kalau salah ya berarti gue nggak salah gitu. Gitu. Syukurlah. Gak perlu di takut dia kok tahu. Enggak, emang cuma ada kuning sama putih kan lampu kan. Iya. Kalau benar ya gue emang. Cuman kalau lampu kuning tuh kesannya emang mistis sih. Iya. Tapi itu emang yang waktu itu bikin bete itu, terus gue ganti lampu deh, akhirnya aku beli lampu sendiri tuh yang putih, yang lebih terang gitu, karena kan itu yang aku hadepin kan. Tapi itu aku nggak ada sekarang lebih penakut, dulu tuh nggak ada takutnya karena harus survive kan. Cuma kuliah. Iya itu. Nah tapi nggak ada gangguan, nggak ada suara, nggak ada apa-apa, nggak pernah ngalamin apa-apa sampai kan itu perkuliahan, habis itu kan baru libur-libur semester pendek itu di akhir semester kan. Nah temen gue nih 2 orang Jakarta, maksudnya orang tuanya tuh ada di Jakarta rumahnya. Jadi
di saat gue ngambil semester pendek waktu itu di antara libur semester itu gue ngambil semester pendek. Sendirian dong lu Kak? Sendirian lah gue, gitu. Nah kebetulan jurusan gue tuh waktu libur itu pasti ngasih tugas. Di luar yang semester pendek ini. Jadi gue di kos-kosan tuh ya ngerjain tugas gitu-gitu. Tetap banyak tugasnya. Terus tapi dalam keadaan temen lu nggak ada di kosan itu? Nggak ada. Oh ada masih? Nggak ada. Oh, nggak ada. Mereka udah pulang tuh. Udah balik ke Jakarta. Udah pada balik, pada nunggu ya. sambil nunggu nilai keluar. Nah gue di kosan. Terus ada satu malam ngerjain tugas nih gue di atas kasur. Terus di atas kasur temen lu? Di kasur gue. Gue nggak masuk. Gue nggak masuk ke kamar mereka. Walaupun nggak ada temen lu nggak pakai kasur. Kasur gerah banget. Di dalam kamar kan gerah. Itu awalnya. Nah terus ngerjain tugas nih gue. Nah kan gue ngadep ke lorong tuh. Lorong yang gelap itu, ke dapur itu. Betul, ngadepin lorong kamar mandi yang ke arah kamar mandi sama dapur itu. Begini nih gue ngerjain di depan laptop. Terus kok perasaan gue nggak enak ya? Kok lampu jadi kayak ketutup sesuatu gitu. Jadi remang lah, jadi gelap lah. Kok gitu? Kenapa ya gitu? Terus bodo amat, gue lanjut lagi lah ngerjain tugas. Terus ada yang lewat dong. Bentuknya? Sosoknya ini maksudnya sosoknya bener-bener kelihatan bentuknya. Kelihatan bentuknya. Kelihatan lo Kak. Apa lewat cuma kayak gue nggak berani jujur ngelihat mukanya gitu, tapi kan gue duduk di bawah. Lu masih dalam keadaan kayak ngerjain tugas terus ada yang lewat gitu? Betul. Lu masih ngeliat ke arah laptop lu? Iya, karena kan ini kan laptop gue. Itu lewat di depan gua kan, jadi kelihatan banget gak sih? Lu tetap ngeliat laptop tuh, meskipun ada bayangan di belakang lu? Iya. Di depan. Bukan bayangan lagi, itu beneran. Bentuknya orang? Beneran kayak orang, hitam. mungkin orang bilangnya kunti itu kali ya? Putih, pakai baju putih, jubah putih gitu. Terus gua nggak berani lihat ada rambutnya apa enggak, pokoknya baju putih gitu. Terus dia wira-wiri dari lorong itu. Di lorong itu. Di kamar mandi, dapur, kamar mandi, dapur. Dan itu tuh lorongnya tuh gue cuma ngadepin segini karena pintu yang nyambungin itu cuma segini. Nah kan dia lewat wira-wiri gue. Oke, itu cuma perasaan gue aja. Terus gue miring. Iyalah. Miring ngadepin. Jadi nggak ngadepin ini. Tapi gue madep begini jadinya. Madep begini. Kan tetap kelihatan ekor matanya, ekor mata kanan lo. Ekor mata kelihatan. Atau pas lu ngerjain gini harusnya ngerjain gini Kak. Terus. Tapi nggak bilang apa-apa nggak? Maksudnya dia nggak ketawa, nggak apa gitu, nggak ada. Enggak. Sebelumnya ada bau bangke, bau wangi apa? Biasanya gitu ya. Iya biasanya begitu kan. OTW mau ada wujud ya. Gitu biasanya mereka tuh ada timeline-nya Kak. Biasanya wangi dulu. Terus kita suges kan. Ini datang nih ntar lagi. Suara ini ya, itik-itik. Iya ayam kecil-kecil ya. Suaranya jauh artinya dekat. Kalau misalkan suaranya dekat artinya masih jauh. Masih jauh. Orang apa wujudnya? Iya. Untung enggak gue. Enggak ada. Tapi berhubung itu kos-kosan cewek ya, jadi wangi terus. Iyalah. Wangi terus dan ruangannya cuma segitu kan. Jadi ini pakai parfum, itu pakai parfum, terus pasti ada pewangi ruangan. Enggak ngomong apa-apa gitu. Alhamdulillah enggak. Takut banget. Kayak gini Mbak, galonnya taruh mana gitu, nggak ada, ngerti gitu. Oh lu nggak punya kayak pembantu gitu Mbak? Enggak. Bener-bener cuma kayak 3 orang. 3 cewek semua itu. 3 cewek itu. 3 cewek semua itu. Terus udah kan wira-wiri. Terus gue akhirnya takut banget gitu. Terus pas lu udah miring itu tadi? Masih dia wira-wiri gitu. Terus akhirnya udah gue takut, tapi tugasnya belum urgent, jadi kayak yaudah gue tutup aja. Iya. Terus tidur akhirnya gue madep ke. Itu keadaan malam Kak? Jam 1 atau jam 2 gitu. Lu bukan tidur aja Kak, sendirian di kosan. Iya, tapi segitu ngerjain tugas belum urgent lagi. Iya, nah pokoknya gitu akhirnya laptop gue tutup. Gue langsung tutupan bed cover, langsung ngadep ke tembok karena kalau gue ngadep ke sini kelihatan lagi kan takutnya gue langsung. Susah nggak tidurnya? Masa bisa tidur sih Kak abis itu pertanyaannya. Iya. Kayaknya sih ingat gue langsung tidur sih, cuma kayak ya Allah bantuin, jangan ganggu gitu, cuma gitu doang. Terus mungkin ngantuk juga ya. Gue nggak bisa tidur tuh kalau kayak gitu.
Apa yang bakal lo lakuin Mas kalau misalkan? Ya gue diem aja udah, kayak selimut ya diem. Itu mungkin yang dilakuin Kak Citra, diem tapi Diem aja. tidur ke. Tapi nggak maksain gitu sih, kayak gampang aja tidurnya abis itu. Berarti lu lupain kejadian itu. Terus juga gue kayak nggak terlalu ngebahas ke teman-teman gue, cuma gue konfirmasi, guys kalian waktu ketindihan itu ngelihat apa gitu nggak gitu? Enggak Cit, gue melek bangun, tapi tuh kayak ada yang nonjok gue, neken gue gitu. Nggak ada, gue nggak ngelihat apa-apa, tapi rasanya gitu kayak rep-repan itu. Iya kayak teriak nggak bisa kata dia gitu. Oke, abis itu ya udah gue cuma konfirmasi aja, terus karena takutnya jadi bikin takut semuanya, jadi I keep it myself. Udah, terus kami tuh ada 2 kali perpanjangan, jadi 2 tahun tuh di situ. Perpanjangan tuh apa? Perpanjangan kontrak. Kontrakannya itu Okay. kita perpanjang. Nah, kagak ada takutnya ya. Tahu. Kunti. Murah soalnya di situ. Ketindihan. Yang murah ya oke lah sih. Iya, Kalau murah sih, ajar ya, semuanya sih. Iya. Dikit-dikit setan mah oke lah. Iya. Murah ya, terus. Nah itu tuh kejadian kayak gitu. Dia muncul di hadapan gue tuh mungkin 3-4 kali gitu.